Ya, shalom semuanya. Jumpa kembali bersama dengan saya dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34 bunyinya, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kita bisa garis bawahi dua, yaitu makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makananku adalah melakukan kehendak Dia, lalu yang kedua adalah menyelesaikan pekerjaannya. Di sini ini cerita yang sungguh sangat menarik. Kalau kita lihat di perikop ini adalah bagaimana pertemuan Yesus bersama dengan murid-muridnya dengan seorang perempuan Samaria yang ingin bertobat. Dan selesai mereka berbincang-bincang, dikatakan mereka pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Jadi murid-murid pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Mereka membawa makanan. Jadi mereka membawa makanan, di ayat yang ke-31 mereka bilang, "Rabi, makanlah." Jadi murid-murid mengajak Yesus makan. Kalau hari-hari ini kita tahu bahwa makanan itu menjadi kebutuhan yang kita perlukan. Makanan, minuman, itu adalah sesuatu hal yang kita perlukan. Bagaimana kalau dikatakan di dalam Matius, ini adalah yang bangsa-bangsa lain cari. Yaitu apa? Makanan, minuman. Karena ini melambangkan sebuah kebutuhan manusia yang memang pasti diperlukan dan pasti manusia melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan itu. Bagaimana manusia-manusia sekarang? Yaitu mengenyangkan jasmani mereka. Karena kita tahu, orang yang bekerja seharian di luar rumah, ataupun orang yang sedang melakukan kegiatan yang ekstra, itu pasti membutuhkan makanan dan minuman. Dan di sini pun kejadiannya sama, bagaimana para murid menawarkan Yesus makanan. Mereka berkata, "Rabi, makanlah." Kalau mungkin waktu itu sudah ada sate atau sudah ada bakpao, mereka tawarin gitu ya. Dan dikatakan di ayat yang ke-32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Jadi ketika para murid menawarkan makanan, Yesus menjawab, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Di situ otomatis para murid langsung berpikir bahwa, wah, jangan-jangan Rabi sudah makan. Jangan-jangan Yesus sudah makan nih. Lalu apa yang dia makan? Apa yang dia konsumsi sampai dia berpikir bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apakah ini sebuah pribadi? Apakah dia memakan sebuah pribadi atau apa gitu? Karena bahasanya di sini kalau diterjemahkan ke Indonesia adalah padaku ada makanan. Ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa makanan yang tidak mereka kenal pada saat itu? Dan para murid itu berkata, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Mereka berkata satu dengan yang lain, apakah tadi sudah ada yang bawa makanan terlebih dahulu untuk Rabi? Karena dia bilang dia sudah makan. Bisa kebayang bagaimana Yesus berkata bahwa dia sudah makan dan dia memiliki makanan yang tidak murid-murid kenal, sementara murid-murid berpikir bahwa
makanan itu adalah makanan jasmani. Dan mereka bertanya-tanya di dalam hati bagaimana Yesus makan. Apa yang Yesus makan, yang Yesus konsumsi? Siapa yang memberikannya? Lalu maka muncullah di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, jadi ketika mereka sedang berpikir penjelasannya makanan apa gitu ya, Yesus bilang bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita lihat memang di perikop ini, di ayat ini, Yesus mau mengatakan bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Bapaknya. Jadi ketika murid-murid mencoba menawarkan makanan jasmani yang memang notabene di mana semua manusia membutuhkan makanan jasmani untuk melanjutkan hidup, untuk menambahkan tenaga. Dan pada saat itu para murid memiliki pemikiran yang sama, yaitu bahwa Yesus harus makan makanan jasmani. Tapi apa yang dijawab oleh Yesus adalah Yesus menjawab makanan yang bukan jasmani, yang bukan kebutuhan manusia, yang pada umumnya, yaitu apa? Dia melakukan kehendak Bapaknya. Yesus mau bilang bahwa kebutuhanmu itu bukan hanya makanan, minuman jasmani saja. Tapi ketika aku memiliki makanan yang tadinya kamu tidak kenal, tapi sekarang kamu kenal karena kamu sudah menyatu dengan Dia, yaitu apa? Yaitu Bapa, yaitu Yesus. Ketika kamu sudah mengenal Dia, kamu makan, yaitu kamu menyatu dengan Dia, maka kamu akan merasa dipuaskan. Mengapa? Mengapa seperti itu? Karena memang kita juga sudah diingatkan di dalam Matius bagaimana hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang dicari oleh dunia. Dan Allah Bapa di surga tahu bahwa itu yang kamu butuhkan. Tapi Allah Bapa di surga mau balik semuanya itu. Bagaimana kita memiliki pemikiran, bagaimana kita memiliki akar pemikiran bahwa kita jangan cari dulu jasmaninya. Bagaimana kita memenuhi kehidupan rohani kita, bagaimana kita memenuhi kehidupan batin kita dengan apa? Dengan menyatu dengan Allah. Maka Allah katakan bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu ketika kamu mencari kerajaan Allah betul-betul, ketika kamu mencari yang namanya kedaulatan Allah, yang namanya hadirat Allah, maka kamu akan merasa dipuaskan. Ketika kamu sudah mencari semuanya itu, maka Allah akan menambahkan semuanya yang kamu butuhkan. Makanya jangan bertanya lagi, wah kalau saya hari-hari ini terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan rohani saya, lalu saya nggak usah makan dong kalau kayak gitu. Lalu saya nggak perlu lagi dong yang namanya minum. Biarin aja saya kelaparan, saya cari aja terus kerajaan Allah. Di situ diingatkan bahwa Bapak tuh tahu kamu tuh butuh makan jasmani, kamu butuh minum jasmani. Tapi apa? Tapi Bapak mau bilang, cari dulu kepentingan rohani. Di nomor satuin dulu kepentingan rohani. Baru kamu ngerti bahwa semuanya itu Tuhan akan cukupkan. Yang menjadi highlight di sini makanya tadi adalah, yaitu makanan yang melakukan kehendak Dia. Kita bisa nggak melakukan yang pertama ini? Bagaimana kita melakukan kehendak Dia yang memberikan kita kekuatan. Jadi kita nggak lagi melakukan kehendak kita, tapi kita melakukan kehendak Dia. Karena ketika kita melakukan kehendak Dia, ada segala mujizat, ada segala perkara besar, ada segala hal-hal yang besar yang Tuhan janjikan setelah engkau menyatu dengan Dia. Lalu kedua adalah menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya hari-hari ini untukmu? Itu banyak macamnya. Mungkin hari ini pekerjaanku tidak sama dengan pekerjaan saudara semua yang sedang menonton siaran ini. Tapi aku yakin percaya bahwa kita semua punya satu pemikiran yang sama, bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan yang menyatu dengan kita, dan kita harus melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan tugas sampai akhir. Karena apa? Karena kalau nggak sampai akhir, kita namanya setengah-setengah. Dan kita nggak bisa lihat apa yang akan dijanjikan Allah di belakangnya. Oleh sebab itu apa? Ketika kita sudah nyemplung, kita masuk, kita melakukan kehendak Dia, kita sudah makan, makanan kita apa? Makanan kita adalah melakukan kehendak Dia. Ketika kita sudah melakukan kehendak Dia, kita akan lihat, kita selesaikan pekerjaannya, kita akan lihat bukti penyertaan Tuhan.
dan semua yang dijanjikannya pasti digenapi. Karena saya tahu betul bahwa Allah yang saya percaya dari mulai saya kecil, dari saya lahir sampai saat ini, detik ini, Dia adalah Allah yang memegang janji. Begitu pula dengan saudara semuanya. Saya yakin percaya ketika saudara memiliki misi yang kuat, memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan tugasnya sampai akhir, maka Dia akan menjanjikan hal yang luar biasa kepada saudara. Demikian firman Tuhan, semoga dipahami, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang bisa berjumpa kembali di dalam program Dua Sisi ini. Dan di kesempatan Dua Sisi hari ini, ayat nats yang terambil yaitu dari Kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Saya bacakan Yohanes 4 ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pernah nggak sih Bapak Ibu sekalian ketika membaca ayat di dalam Alkitab itu tiba-tiba seperti ada hal yang membuat Bapak Ibu terkesan gitu ya. Ada ayat-ayat yang membuat Bapak Ibu berkesan buat kita masing-masing gitu. Nah, demikian juga ketika saya membaca ayat ini gitu, di mana Yesus berkata kepada mereka, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ketika saya membaca ayat ini gitu, kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata-kata makanan gitu ya? Karena yang kita tahu makanan ya berbagai jenis makanan gitu kan, ada misalnya seafood kah, atau puding atau kue. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Nah, ini berkesan banget buat saya gitu ya, bikin saya penasaran sampai saya coba cari gitu di bahasa aslinya di dalam ayat ini kata-kata makanan tersebut tadi. Tapi memang digambarkan benar-benar makanan gitu ya, seperti yang kita mengerti di dalam bahasa Indonesia sekalipun. Nah, akhirnya bikin saya terkesan gitu sama ayat ini. Nah, di dalam KBBI, terkesan itu diartikan sebagai mendapat kesan saat kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau mengalami sesuatu gitu ya, dimana kesan sendiri itu diartikan sebagai sebuah bekas atau sesuatu yang membekas sehingga sulit untuk dilupakan, bahkan cenderung akan selalu diingat gitu ya. Contohnya ketika kita menghadiri acara Natalan di gereja kita, acara Paskah di gereja kita, biasanya gereja didekor gitu ya, diberikan dekorasi yang unik, yang bagus. Nah, makanya kita seringkali senang gitu ya ke gereja ketika momen-momen itu, karena yaitu bikin kita wow gitu ya, bikin kita terkesan sama suasana dekorasi itu, akan masuk dalam pikiran kita, hati kita, sehingga ketika kita pulang dari sana pun ya masih keinget gitu, oh bagus nih waktu itu di gereja pas Natalan gitu ya. Dan akhirnya kita bisa cerita sama orang-orang, ya tadi Natalan seru gitu karena berkesan gitu ya, suasananya bagus, dekorasinya bagus gitu ya. Nah, sama juga dengan tadi ketika saya membaca ayat tersebut gitu ya, menggunakan kata-kata makanan. Nah, akhirnya saya membuat saya berpikir, yaitu mungkin kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata-kata makanan seperti layaknya sekarang ya. Kalau kita tahu, kita lihat di sosial media, sekarang banyak sekali di Instagram, di TikTok, atau dimanapun, orang nge-share tempat-tempat makanan gitu ya, tempat-tempat makanan yang enak, tempat-tempat makanan yang unik. Orang berbondong-bondong datang melihat tadi postingan-postingan yang berhubungan dengan makanan. Dan memang berarti bisa saya simpulkan makanan ini mudah membuat orang tuh terkesan dengan yang namanya makanan gitu ya. Bahkan sampai ada quotes itu, pepatah dibilang kalau misalnya kita mau tahu
aslinya seseorang itu di meja makan gitu ya. Karena ya itu tadi, kita bisa dengan menggunakan makanan tadi, kita bisa meninggalkan kesan-kesan tersendiri gitu. Akhirnya saya mengerti kenapa Tuhan Yesus menggunakan makanan tadi gitu sebagai suatu bentuk atau sifat yang benar-benar eee, jadi kesukaannya dia gitu, adalah melakukan kehendak dia gitu. Nah, demikian juga seharusnya ketika kita manusia ini eee, mengatakan kita sebagai orang Kristen gitu ya, kita mencintai Tuhan Yesus, ketika kita mengikut sebagai orang Kristen itu, kita kita mengatakan kita terkesan sama Tuhan Yesus, seharusnya seperti ini gitu ya, kita nggak akan mudah melupakan Tuhan. Kita akan selalu mengingat Tuhan, nggak akan berhenti bercerita tentang Tuhan kita, tentang Tuhan Yesus kepada orang yang kita jumpai, akan selalu bersaksi tentang Tuhan kepada setiap orang. Kalau kita benar-benar terkesan sama Tuhan Yesus gitu ya. Mungkin bahasa ininya kasih mula-mula gitu ya. Ketika kita benar-benar secara pribadi mau menyatakan, ya Tuhan, kita mau mengikut Engkau gitu ya. Bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Biasanya itu banyak hal-hal yang membuat kita tuh cinta-cintanya gitu sama Tuhan Yesus. Banyak hal-hal yang membuat kita terkesan kepada Tuhan gitu ya. Nah, seperti tadi di dalam konteks Yohanes 4 tadi, yang pernah dilakukan oleh perempuan Samaria setelah dia bertemu Yesus di sebuah sumur. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini sangat terkesan dengan Tuhan Yesus. Ya, akhirnya dia menceritakan semuanya kepada orang-orang sekampungnya. Kalau kita baca tadi di dalam konteks Yohanes 4, ayat di atasnya sebelumnya, di dalam ayat 28 sampai ke 30 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai terkesan kepada Tuhan gitu ya, ketika kita memiliki kasih mula-mula pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus, paling tidak ada 3 hal gitu yang harusnya membuat kita terkesan kepada Tuhan Yesus gitu ketika kita mendapatkan kasih mula-mula itu. Nah, apa 3 hal yang seharusnya membuat kita manusia itu terkesan kepada Tuhan Yesus gitu ya. Jadi di kesempatan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk yuk kita kembali ingat-ingat gitu ya kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa terus menjaga kasih mula-mula itu biar terus kita menyala-nyala di dalam hati kita. Nah, hal pertama yang mau saya sampaikan ketika kita terkesan kepada Tuhan adalah pengorbanan Tuhan untuk manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus seharusnya menjadi sesuatu yang berkesan bagi kita manusia. Betapa tidak Kristus mati untuk kita orang-orang yang berdosa. Kita diberikan pengorbanan, Tuhan Yesus Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa gitu ya. Ini sebenarnya adalah sungguh hal yang sangat luar biasa kalau kita merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib buat kita gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita pikir kan bisa aja Tuhan memilih untuk membinasakan manusia yang berdosa tanpa perlu berkorban bagi manusia gitu kan. Karena ya dia Tuhan, dia cipta segalanya, semua dia yang punya. Nah, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia, maka Bapa rela mengorbankan anaknya sendiri untuk keselamatan kita manusia.
kita yang orang-orang berdosa, layak dihukum, namun Tuhan justru rela mengorbankan dirinya bagi manusia seperti kita. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-6 sampai ke-8 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini pengorbanan Tuhan untuk manusia. Kalau ditanya sebenarnya apakah orang Kristen nggak tahu hal ini gitu ya? Nah mungkin, karena ketika kita menjadi orang Kristen gitu ya secara sadar pribadi memilih untuk mengikut Kristus, pasti kita tahu pengorbanan Tuhan untuk kita ini yang luar biasa. Tapi di dalam proses kehidupan seringkali kita bisa lupa, seringkali kita bisa menganggap lalu gitu ya. Kesan ini, kesan yang paling penting, esensi di dalam kekristenan, ketika Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita manusia menebus dosa kita, bisa kita lupakan gitu ya. Nah, makanya pada kesempatan hari ini saya kembali mau mengajak kita untuk mengingat kembali gitu ya. Kita kembali harus berkesan kepada Tuhan sehingga kita bisa menjaga kasih mula-mula itu. Tadi yang pertama adalah pengorbanan Tuhan untuk manusia. Kemudian hal kedua yang harusnya bisa membuat kita terus tetap terkesan kepada Tuhan adalah kasih Tuhan untuk manusia. Di dalam Roma ke-8 ayat ke-31 sampai ke-32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, kalau Bapak Ibu ingat, di dalam program 2 sisi yang lalu, ada Bu Silvi dan Bu Esther yang juga membahas tentang ayat Alkitab ini gitu ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Kasih Tuhan bagi manusia nggak pernah setengah-setengah. Tuhan memberikan segalanya bagi manusia. Dia mengorbankan anaknya sendiri sebagai tebusan Tuhan Yesus agar manusia dibebaskan dari hukuman karena dosa. Sungguh hal yang sangat luar biasa dan seharusnya menjadikan kita manusia terus bisa terkesan kepada Tuhan. Apakah tadi kita orang Kristen nggak tahu ini? Nah mungkin pasti tahu. Karena ketika tadi di awal-awal hal yang membuat kita menggebu-gebu mencintai Tuhan, menjadi orang Kristen, bangga. Oh saya orang Kristen. Pastinya karena tadi kasih Tuhan untuk manusia. Tapi kembali seiring berjalannya waktu, segala permasalahan di dalam kehidupan seringkali buat kita lupa bahwa betapa terkesannya kita kepada Tuhan akan kasih-Nya ini kepada kita manusia. Nah, kita boleh lupa, kita boleh pudar ingatan kita gitu ya, kita bisa berubah dan sebagainya. Tetapi kembali saya mau mengingatkan di kesempatan kali ini bahwa kasih Tuhan itu kasih yang abadi. Alkitab sendiri mencatat bahwa nggak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Apapun situasi dan kondisi hidup kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-35 sampai ke-39 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, bagaimana dengan kita? Kehidupan kita gitu ya. Kasih Allah itu abadi. Memang kita manusia daging, lemah, roh kuat. Seiring berjalan waktu tadi, saya katakan, maka kita nggak tahu semua ini gitu ketika kita memilih untuk memutuskan mengikuti Yesus. Pastikan kasih Tuhan ini yang membuat kita ketika kita awal-awal menjadi orang Kristen itu, bisa benar-benar totalitas gitu ya. Aku cinta Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi seringkali itu tadi lama-lama pudar. Nah, di kesempatan hari ini saya mau mengingatkan kembali biar kita terus bisa terkesan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kasih Tuhan untuk kita manusia ini. Kemudian hal yang ketiga yang seharusnya bisa membuat kita terus terkesan kepada Tuhan adalah kesetiaan Tuhan kepada manusia. Kesetiaan adalah karakter Tuhan atau kepribadian Tuhan itu sendiri, sehingga Tuhan akan selalu ada dan tetap setia. Dia setia menanti kita, Dia setia mengasihi kita, Dia setia menyertai kita. Kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang tak pernah terpengaruh kondisi manusia. Bahkan di saat manusia tidak setia, Tuhan akan selalu tetap setia. Dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal kasih-Nya kepada manusia tadi. Hal tersebut tentu nggak berarti manusia bisa melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri. Katakan tadi, kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia, lalu kita sesuka, biarin deh, gue mau senang-senang dulu. Gue masih muda, nanti aja kalau udah berumur baru ingat sama Tuhan lagi. Nggak seperti itu. Tuhan memang akan tetap mengasihi kita. Nanti kita, mengingatkan kita, menyertai kita. Namun selalu ada konsekuensi dari setiap ketidaksetiaan kita sebagai manusia. Nah, di hal yang ketiga ini harusnya hal yang luar biasa dan berkesan bagi kita adalah kesetiaan Tuhan itu sendiri yang gak pernah luntur. Gak seperti manusia yang mudah untuk berkhianat, yang mudah untuk gak setia. Mungkin kita banyak dikecewakan orang-orang sekeliling kita, orang-orang terdekat kita. Tapi Tuhan gak seperti itu. Coba aja kita diperhadapkan gitu ya sama teman kita atau pasangan kita, bahkan mungkin tentu kita juga pasti akan lebih memilih meninggalkan mereka yang gak setia sama kita. Tapi enggak dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita dosa, kita lupa sama Tuhan, kita jauh dari Tuhan, Tuhan akan tetap selalu mengingatkan, menunggu, mengasihi manusia. Walaupun manusia itu gak setia sama Tuhan. Belakangan ini saya sering dapat jadwal gitu ya, melayani di Polres Tangerang Selatan gitu ya. Nah, ini yang selalu sering saya tekankan gitu. Saya ingatkan kepada teman-teman yang berada di dalam Polres gitu ya. Ya ini gitu. Mungkin karena kesalahan kita, karena kelalaian kita berbuat salah, kita berbuat jahat, kita berbuat dosa sampai akhirnya berada di dalam itu proses kehidupan tadi di balik jeruji. Tapi saya ingatkan terus sama mereka bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang setia gitu ya. Mau bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun salahnya kita, Dia akan selalu terus setia menunggu kita untuk kembali ke dalam jalannya, kembali yang benar gitu ya. Nah, itu hal yang ketiga yang seharusnya bisa terus membuat kita terkesan sama Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya kita bisa terus menyatakan kasih mula-mula itu tadi. Nah, ketiga hal tadi adalah hal-hal yang seharusnya bisa membuat kita terus terkesan kepada Tuhan. Dimana yang pertama yaitu pengorbanan Tuhan untuk manusia. Kemudian kedua hal yang seharusnya membuat kita bisa terus terkesan
oleh Tuhan adalah kasih Tuhan untuk manusia. Kemudian hal yang ketiga yang seharusnya bisa membuat kita terus terkesan pada Tuhan adalah kesetiaan Tuhan kepada manusia. Nah, tetapi sebagaimana tadi di prolog depan saya gambarkan tentang makanan-makanan enak yang banyak orang-orang sekarang buat posting di Instagram, di TikTok atau sosial media manapun yang menggoda gitu kan, bikin orang wah ini kayaknya enak, terus orang berbondong-bondong datang untuk ke sana gitu ya. Tetapi enggak cuman semata-mata uh, akan penampilan atau cerita orang aja kita bisa benar-benar terkesan akan suatu makanan tersebut. Tapi ada satu hal yang benar-benar bisa bikin akhirnya kita, wah ini enak banget nih. Terus kita bisa ikutan share makanan itu. Itu apa? Yaitu pengalaman pribadi. Kita bisa benar-benar terkesan akan sebuah postingan makanan tersebut apabila kita udah ada pengalaman pribadi, kita mencoba makanan tersebut. Oh ini benar enak. Akhirnya kita bisa bikin postingan tersebut, kita bisa share kepada teman-teman kita. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Bagaimana kita bisa mau benar-benar terkesan sama Tuhan Yesus, walaupun tadi ada 3 hal: kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang seharusnya bikin kita terkesan, tetapi tetap yang paling penting dan terutama adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Ini udah gak bisa disangkal lagi. Kita bisa dengar dari orang-orang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penuh kasih, Dia luar biasa berkorban untuk kita. Tetapi kita nggak akan bisa benar-benar terkesan sama Tuhan Yesus kalau kita nggak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa benar-benar kita bisa ingat sama Tuhan. Kita terus bisa takut akan Tuhan. Pengorbanan, kasih, kesetiaan Tuhan tadi merupakan hal-hal yang sebenarnya mudah gitu untuk membuat kita harusnya terkesan sama Tuhan terus. Namun pada kenyataannya nggak seperti itu. Banyak orang yang akhirnya setelah sekian lama menganggap remeh tadi pengorbanan, kasih, dan kesetiaan Tuhan. Hal ini terjadi karena untuk menjadi orang yang benar-benar berkesan gitu ya, maka kita perlu benar-benar mendengar, melihat, dan mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga dengan pengalaman secara pribadi itu ada momen-momen hal-hal yang bisa selalu kita ingat gitu ya. Bagaimana tadi pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu bisa kita ingat. Pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang selalu mengingat Tuhan, akan terus terdorong untuk menceritakan pengalaman bersama Tuhan pada banyak orang, seperti yang dilakukan perempuan Samaria tadi yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa selamanya sharing sama orang. Oh kata orang, kata dia, kata A, kata B, kebaikan Tuhan. Karena pasti akan ada habisnya gitu ya. Tapi ketika kita memiliki pengalaman pribadi terus sama Tuhan, akan terus ada hal-hal yang kita alami bersama dengan Tuhan yang akhirnya bisa kita pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Jika orang terkagum dengan apa yang dilakukan oleh manusia, misalnya ada orang mau berkorban buat kita, mau memberikan segalanya buat kita, mau menemani kita tentu akan berusaha untuk membalas segala sesuatu yang telah dilakukan orang tersebut. Terlebih apa yang udah dilakukan oleh Tuhan buat kita. Dan kekaguman ini harusnya kita miliki setiap hari dan setiap waktu kepada Tuhan. Orang yang terkagum oleh Tuhan akan terus berusaha hidup berkenan di hadapannya. Karena Tuhan tadi udah berkorban menebus kita dengan harga yang lunas. Sehingga kita bisa terus mengucap syukur dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita adalah wujud kasih Tuhan. Asal kita tetap hidup dalam iman akan Tuhan. Serta orang yang terkagum pada Tuhan akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan karena ia lebih dahulu setia kepada kita.
seperti di dalam lagu yang sering kita dengar gitu ya. Orang yang terkesan kepada Tuhan senantiasa tersenyum kagum akan Tuhan dan akan berusaha membuat Tuhan juga tersenyum. Inilah kekaguman kepada Tuhan yang harus kita ekspresikan setiap hari. Kiranya pada kesempatan hari ini, kembali bisa mengingatkan saudara, sehingga bisa kembali mengingat kasih mula-mula kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terus kita alami Tuhan secara pribadi, sehingga hidup kita ke depan akan lebih indah berjalan bersama Tuhan dan pastinya penuh berkat daripadanya. Kiranya memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.